Hai teman, apakah kau tahu bagaimana rasanya kehilangan? Ini bukan soal harta, keluarga, teman, ataupun sahabat. Lebih dari itu, dia adalah separuh dari jiwaku. Bagiku, dia layaknya malaikat yang menemaniku setiap saat. Teringat ketika dia pertama kali datang ke rumahku. Introvert, pemalu, gemas. Mungkin karena dia masih anak-anak, 4 bulan usianya. Wajahnya yang polos dan juga lucu seringkali membuatku tertawa. Dia mampu menghilangkan rasa penat dan lelahku dengan seketika. Setiap kali begadang mengerjakan tugas, dia tak pernah luput menemaniku, menjagaku hingga aku tertidur. Bahkan ketika aku sedih, dia yang pertama kali mengusap air mataku, memelukku layaknya manusia. Dia selalu mengkhawatirkan keadaanku dan tak pernah luput mengawasiku. Aku ingat saat pertama kali dia menemaniku keluar rumah. Kami sering melihat langit senja di sore hari. Saat itu, seringkali dia digoda oleh kucing oranye yang berdiri di atas genteng. Aku kira dia masih anak-anak. Ternyata dia sudah beranjak dewasa. Aku sering memarahi kucing-kucing liar yang datang mendekati Piko. Bukan aku tidak suka, tapi aku tidak ingin jika Piko hanya menjadi selir bagi kucing-kucing jalanan. Hari-hari telah berlalu. Banyak hal yang terlalu sibuk aku kerjakan. Piko yang setiap hari melihatku dari kaca gudang, menatapku dengan mata penuh pengharapan. Akankah aku diajak melihat senja hari ini? Mungkin ucapnya seperti itu. Tapi sayangnya semenjak corona ini, waktuku dengan Piko hanya sedikit. Aku terlalu sibuk dengan kuliahku, membuat Piko setiap hari bermain sendirian. Badannya semakin kurus, makannya tak sebanyak waktu dulu, tingkahnya tak seriang waktu dulu. Terlihat air bekas Piko mandi berwarna merah. Aku hanya mengira itu adalah bekas kotoran atau lumpur semata. Dia menghilang dari kamar. Tetanggaku bilang dia dibawa bersama 5 kucing jalanan. Aku begitu risau. Guyuran hujan yang begitu deras membuat hatiku semakin risau. Tak satupun tempat yang aku kunjungi ada Piko di dalamnya. Aku bergegas pulang, berdoa dengan sukacita agar Piko cepat kembali. Doaku masih didengar Tuhan. Piko datang ke rumah dengan badannya yang kurus serta bulunya yang kotor. Segera ku beri ia makanan. Setelahnya ku mandikan dia. Air merah bekas mandinya tidak salah lagi. Ini bukan lumpur ataupun kotoran. Ini adalah darah. Kesehatan Piko semakin memburuk setelah Piko kembali ke rumah. Aku pikir dia mendapatkan kekerasan seksual oleh kucing-kucing jalanan. Piko terbaring lemas. Segera aku bawa ia ke rumah sakit. Namun sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal saat di perjalanan. Maafkan atas sikapku, Piko. Aku sering memarahimu, mengabaikanmu, menjadi orang tua yang buruk untukmu. Maafkan aku. Aku sangat mencintaimu, namun Tuhan lebih mencintaimu. Sudah cukup Tuhan menitipkanmu untukku. Kesedihan sekarang milikku seutuhnya. Tak ada lagi senja yang kulihat seindah dulu. Tak ada lagi malam yang hangat sehangat dulu. Tak ada lagi tangan yang mengusap air mataku. Selamanya akan selalu terkenang dalam hatiku, Piko.